gagasan utama atau kalimat induk. Nah, itu satu kalimat kan dalam satu paragraf. Nah, paragraf kedua itu yang sering kalian tadi paragraf utama dan sebagainya itu tadi lebih sering ditaruh kalimat pertama. Nah, paragraf kedua itu fungsinya sebagai alasan kenapa kok gagasan itu diambil. Kenapa gagasan itu yang kita utarakan? Seperti contoh ketika kita berbicara moderasi beragama. Kalimat pertama atau gagasan utamanya adalah akhir-akhir dalam satu dekade Indonesia mengalami degradasi moralitas yang disebabkan minimnya pemahaman. Tahun konteksnya manajemen sarpras. Oh, ngono. Iya langsung aja. Manajemen sarpras. Sarana dan prasarana di sekolah. Misalnya di. Nah, kalimat pertamanya untuk sarana manajemen sarana dan prasarana memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan mutu pembelajaran Indonesia. Setidaknya ada 3 peran penting, 1, 2, 3 akademik, non akademik dan sebagainya. Dengan demikian, dengan demikian peran manajemen sarana dianggap penting dan apabila tidak dikerjakan akan menghambat kualitas pendidikan di Indonesia. Misalnya kalimat paragraf pertama seperti itu. Gimana sekarang kalimat kedua, Gus? Sekarang kalimat kedua. Lo tipe kan dulu ono. Iya. Jadi kalau guru wong biyen. Oke. Misalnya ini kan manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah kan. Kamu harus bicara tentang khalifah sebagaimana dimaksud di paragraf sebelumnya. Mau nyambungnya begitu. Merupakan sosok yang memiliki komitmen kepemimpinan, pendidikan, sosial, kompetisi dan sebagainya. Khalifah ini tidak hanya sekedar sebagai pemimpin formal, namun juga informal. Dunia kekhalifahan di dalam manajemen pendidikan ini belum banyak dikupas oleh orang, baik secara tekstual maupun kontekstual. Nah, itu jadi ngambil di inti kalimat di kalimat sebelumnya di paragraf atasnya kemudian dikembangkan di paragraf 2. Klub asli. Sehingga kan Asli klub sambung begitu. Jadi closing statement atau kalimat penutup di paragraf pertama dijelaskan sebagai kalimat pembuka di paragraf kedua agar ada kesambungan. Nih, ini tulisanmu dhewe lagi. Kopi pasta apa nulis dhewe? Hah? Ngomong pasta itu tulisanmu dhewe di belum Pak, yang ini yang definisi Jujur, Li. istilah. sangat jujur. Ini definisi istilah di buku Ini jadi definisi istilah itu udah pernah baca belum? Definisi kok? pengertian, Nah, pengertian, persamaan kata ya. penjelasan. Karepnya kamu yang kamu maksud manajemen dalam penelitian ini kayak apa? Yang itu adalah perspektifmu, bukan perspektif buku, bukan perspektif teori. Karena kalau perspektif teori namanya kajian teori. Jadi maunya manajemen dalam penelitian ini yang dibayangkan oleh peneliti itu kayak apa? Apakah sama dengan manajemen pada umumnya atau seperti apa? Atau ada kekhususan sehingga harus didefinisikan sendiri oleh penelitinya, paham? Sama kalau ngomong cinta ya, cinta itu sesuatu yang tidak bisa diukur, Pak. Ya kan? Ya. Ya. Itu berkilah yang gak belum menjelaskan. Lah ya, tetapi para peneliti itu sudah banyak mendefinisikan tentang cinta, the true love ya. Bahwa seperti Eric Fromm, cinta itu terdiri dari 3 aspek ya. Passion, intimate, dan komitmen. Tetapi si cinta di situ adalah perpaduan antara konsepnya ini dan ini, sehingga saya mendefinisikan cinta sebagai ini ya. Dengan kalimat sendiri. Memang inspirasinya dari teori yang lain. Gitu loh. Paham maksudnya? Jadi manajemen sarana dan prasarana ini dalam skup penelitian kamu itu kamu ingin berbicara manajemen dalam ruang lingkup sekedar pengelolaan atau perencanaan atau keseluruhan proses yang memang akan dilaksanakan dalam penelitian ini, atau tidak semuanya. Saya batasi dalam ruang lingkup tertentu misalnya dari segi
pelaksanaan dan evaluasinya misalnya. Mengapa demikian? Nanti dijelaskan di metode penelitian, keterbatasan penelitian. Paham? Jadi membuat kalimat sendiri, misalnya begini kan. Nah, tulisin misalnya ya. Mau ikut nggak ke uangnya? Dikorek satu. Nah, ya. Apa ini apa? Ayo. Manajemen merupakan satu rangkaian kegiatan yang terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga penilaian sebuah program atau kegiatan. Ya. Kok bisa ngomong itu? Bisa dibaca dalam literatur yang ada di bab 2. Karena itu saya ambil intisari dari pokok-pokok pikiran ahli manajemen itu terdiri dari POAC kan. Nah ini organisasi misalnya itu. Misalnya kan besar ya, apa itu? Sarpras. Sarana dan prasarana merupakan sekumpulan alat yang digunakan untuk mendukung proses manajemen agar menjadi lebih efektif dalam bidang pendidikan apa misalnya. Dilihat dari definisi. Misalnya itu implementasi merupakan penerapan dari satu tindakan manajemen misalnya, ya kan? Nah, sebelumnya itu kualitas merupakan satu hasil kegiatan yang dapat diukur, ya kan? Dari satu standar tertentu, misalnya begitu. Ada patokannya. Kan kualitas itu kan banyak, ada dari Juren ya. Apa namanya itu, ada quality improvement, ada quality assurance, penjaminan standar dan sebagainya. Terus ya misalnya ini ya, pembelajaran proses kegiatan apa? Transfer pengetahuan. Ya sebenarnya apa? Dari guru ke siswa. Yang dilakukan dua peserta didik, dua pihak. Kan istilah guru. Kalau istilah guru karo murid saya itu. Oke lah. Peserta didik. Jadi gambaran aja ya nggak apa-apa. Oh bisa lihat. Maka di paragrafnya kan mari judulnya apa ya? Dengan demikian yang dimaksud manajemen, nah, kalimatnya disimpulkan dari rangkaian ini yang didefinisikan sendiri oleh peneliti. Yang saya harapkan dari cinta itu bukan cintanya Erich Fromm, tapi cinta yang seperti ini. Tuh misalnya. Sehingga ketika orang melihat tulisan ini, melihat penelitian ini, itu manajemen Sarpas ada kesepakatan antara pembaca dengan peneliti. Kalau nggak ada kesepakatan maka saurmano ya kan ya. Saya sama Dikduli definisi cinta. Cinta itu tidak membutuhkan uang, yang butuh kesetiaan gitu kan. Cinta itu saya berani mati demi kamu. Saya enggak, apa? Masih banyak wanita yang lain loh demi kamu. Nah, kan sudah berbeda konsep tentang cinta kan. Oh ya perlu ada konsensus ya. Ada kesepakatan antara peneliti dan pembaca yang dilakukan melalui definisi istilah ini. Menyamakan persepsi. Bahwa yang dimaksud manajemen Sarpas itu dalam konteks ini adalah seperti ditulis dalam definisi operasional. Gitu kira-kira filosofis dari definisi operasional. Paham? Atau masih ngambang? Ngambangnya di mana? Bicara pembuatan istilah atau bicara menerjemahkan Ini kan istilah. ini kalimat-kalimat ini kan kamu peroleh dari bacaan toh. Kesimpulan dari bacaan yang kamu baca di kajian teori itu secara garis besar. Orang meneliti itu berbicara manajemen itu 3 hal kan. Berarti dalam penelitian saya ini
ketika saya memanajemen surplus tidak lepas dari 3 hal, yaitu perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Sebenarnya kan banyak proses manajemen itu, namun para peneliti manajemen di berbagai negara dari masa ke masa itu mengerucutkan intisari manajemen 3 hal. Ya. Berarti dalam penelitian ini hanya meskipun ngomong manajemen, tapi tidak semua proses manajemen dilakukan. Apa? Karena kalau tidak dibatasi seperti ini, ya lama, nggak selesai. Nanti Bikul sudah nikah 4 kali, kamu masih jomblo karena sibuk dalam penelitian ini. Ya, tadi balik. Enggak. Bisa gitu. Nah, nanti mau ke katanya UMM di mana? tadi katanya butuh cewek, sekarang udah bisa cewek malah Jadi nggak enak. Jadi nggak enak saya. saingin. Gimana? Dan minimal ini loh. Ini diperoleh dari bacaan. Sering baca akan muncul itu. Gue karo Mbak Ed di parafrase mulai. Ya, gunanya memang merekaman begitu. Dari ayat ChatGPT, definisi, terus parafrase, billboard, bahasa Inggris. Gimana? Oh itu cara saya. Apa yang ada? Ini fokus penelitian saya. Gus. Garis. Iya, nol. Praktis gak? Implementasi judulnya kan nih. Implementasi manajemen sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Ayo, Judul implementasi, tapi karena kata-kata implementasi dalam pertanyaan penelitian. Apa? Soalnya kata Bu Devi kalau misal apa fokus penelitiannya kayak bagaimana implementasi perencanaan, berarti yang sama aja sama judulnya, katanya Bu Devi nggak boleh. Kalau sama seperti judulnya, Nah lah ya ketika kita ngomong manajemen tuh pasti ada implementasinya atau tidak? iya. Ada. Kalau sudah ada, apakah misalnya kamu sebagai seorang perempuan ya, orang untuk membuktikan kamu perempuan, apa kamu perlu diberi perempuan, saya perempuan, kemana-mana. Kan sama dengan itu. Kalau sudah lazim bahwa dalam proses manajemen itu selalu ada implementasi, lah ngapain di judulnya disebut kata implementasi? Tapi kalau memang ada alasan khusus, barulah ditambahkan di judul itu. Kan kalau nggak lazim baru dimunculkan kan, lazim. Logikanya kan gitu ya. Terus ya. Kayak aku pengen nulis semester 4 analisis analisis struktur hoax dalam surat 315. Ini lama no kata analisis betul. Ini mesti analisis, ini penelitian itu mesti analisis, nggak usah ditulis analisis kajian. atau malah kajian struktur hoax, Studi. nggak usah ditulis karena ini pasti studi bentuknya riset, bentuk penelitian. Ya orang meneliti itu memang berbeda-beda mazhab ya. Tapi ketika kamu menggunakan kata implementasi juga harus menyiapkan argumentasinya. Ketika nanti ketemu dosen menguji, mengapa kok masih mempertahankan? Loh, nek jawabanmu katanya Bu Devi begitu, wah ya itu. Ini namanya ngatok itu. Bebek, cari aman. Nah, kira-kira logikanya keilmuannya apa? Yang dilatih kan logika keilmuannya. Misalnya, ada nggak makna filosofis ketika saya menggunakan kata implementasi misalnya? Sebab ya meskipun sama ya, maknanya kan mengerjakan sesuatu, yang melaksanakan sesuatu ya. Antara implementasi, internalisasi, penerapan dan sebagainya itu beda dalam konteks-konteks tertentu. Misalnya begini ya, kalau kita berbicara tentang padi pada orang Indonesia dan padi pada orang Arab itu tentu akan berbeda. Karena di Arab Saudi itu nggak ada sawah, maka bahasa Arabnya padi apa mas? Terus Setelah jadi nasi, terus terus.
saupo Terus tadi bubur rice. Oke. orang Indonesia karena Oke. sangat suka makan nasi ya sebelum sudah padi ya nanti kalau pari terus Damen, dedek dedek, udah dimasak sego, golek sak cuwil po, boleh akakan nggak terlalu Kakean banyu, bubur macam-macam variasi kakean sego jadi tumpuk. semakin spesifik bahasa menunjukkan keragaman pengetahuan jadi tidak sederhana kemudian menempatkan satu kalimat itu dalam sebuah judul karena mesti punya maksud tertentu yang lebih spesifik jadi itu makanya ya ini masih karena ini masih belum penelitian ya maka ya nggak masalah tapi yang penting bisa mempertahankan intinya ujian kan mempertahankan apa yang sudah kita tulis gitu kan nanti terserah kamu mau mempertahankan implementasi atau tidak tetapi cara jawabnya yang penting Bu kalau saya lihat di kamus bahasa Indonesia kata implementasi ini lebih filosofis dibandingkan kata-kata yang lain dan ini saya rujuk juga pada pendapat ahli bahasa yang lain orang-orang linguistik juga mengatakan demikian nah itu baru tidak terbantahkan Ada bukti-buktinya. ada bukti-buktinya tapi kalau katanya Bu Dewi begini kalau nggak begini saya nggak ditandatangani wah ini Silakan. persoalan ini maksud saya begitu sebab kalau katanya orang bahasa Arab seperti Ustadz Bidrul ngomong ya kenapa apa namanya itu Apa? syahadat ya Syahadat. syahadat itu bersaksi tidak hanya melihat apa maknanya bersaksi itu tidak hanya melihat ro'a kan syahadat dan ro'a itu berbeda kalau ro'a itu hanya sekedar melihat ya Ustaz ya kalau syahadat itu sampai mata batin ini menyaksikan dengan sepenuh hati cuman keyakinan tingkat tinggi itu syahadat kan beda rasa bahasanya gitu kayak Ustaz itu ngomong gitu Ustaz Bu, nah ya di hadapan perempuan Ustaz Enggak perempuan namanya. nah sekarang ketika kita berbicara tentang fokus penelitian ini jadi dalam latar belakang itu kan menyimpan permasalahannya tapi semua permasalahan itu tidak semuanya bisa diteliti yang bisa diteliti itu yang sifatnya operasional artinya itu ada waktunya, ada tempatnya jelas, kan nggak fiktif gitu kan. Makanya kemudian disebut dengan pertanyaan penelitian atau fokus penelitian. Nah, macam-macam variasi dari fokus penelitian. Yang pertama bersifat kronologis deskriptif seperti ini. Jadi pola pertanyaannya bersifat berjenjang ya, dari perencanaan seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, kemudian hasilnya seperti apa. Itu kan kronologis ya. Atau juga dibuat seperti filosofis juga bisa. Jadi pertanyaannya pertama deskriptif, kedua kritis, ketiga transformatif. Nah, misalnya menawarkan solusi. Tapi kalau pertanyaan ini kan nggak menawarkan solusi, hanya memotret saja kan. Ini loh kondisi surprise di mana ini di Sedai itu kayak begini. Nah solusinya seperti yang nanti saya serahkan kepada pihak pemerintah dan pihak pengelola sekolah di sana yang diapakan. Yang penting saya sudah sebagai menyiapkan data sebagai seorang pengamat kebijakan, menyediakan data yang dapat dipercaya, silakan eksekusi seperti apa. Nah, ini namanya penelitian deskriptif. Nah kalau kemudian kamu ingin menempatkan ini sebagai penelitian deskriptif, ya tadi harus berurut, ya kan, dari perencanaan, implementasi hingga hasilnya seperti apa misalnya. Nah kira-kira ini berurutan nggak? Mari merencanakan, diadakan, ya pembelian. Kira-kira pengadaan ini patut nggak dia diangkat menjadi pertanyaan penelitian? Kalau patut, mengapa pengadaan ini sangat penting untuk diteliti? Gitu loh. Dibandingkan dengan aspek organisasi-organisasi yang lain. Gitu loh. Sedangkan pengorganisasian sebagai salah satu item dari manajemen ini dia kamu akan menjadi pertanyaan penelitian. Apa? Atau apa alasannya? Alasannya apa? Misalnya. 5, 4, ambil masalah-masalah dari cutting. Kenapa tidak menawarkan strategi? Makanya
Enggak. Jawaban bijak. Ya baru. Soalnya judul opsi kedua ya. Hah? Kan sebelumnya bukan ini judulnya. Jadi- Lo nggak masalah, asal usul itu nggak ada masalah. Yang penting ya, yang penting belajar rencana itu logikanya. Nanti kan umumnya ya, orang mari merencanakan itu apa? Eksekusi, Melaksanakan kan? mana kan? Ini dia tidak, dia belok dulu ke pengadaan. Mungkin karena uangnya banyak ya, terlalu asetnya banyak ya, uang miliaran sehingga perlu difokuskan nih. Ya. Bisa saja boleh seperti itu kan? Sah-sah saja. Yang penting seberapa penting kalimat pengadaan itu dibandingkan dengan kalimat implementasi. Karena Mana, ini mana? bahasa pras. Bahasa pras itu cenderung pada barang inventaris. Nah, juga bisa dijadikan alasan. Hasil aksi itu nggak bisa dilakukan ketika minim fasilitas. Ini juga Bisa boleh. kayak gitu. Ini juga menarik ini statementnya itu. Karena sekarang ini, Pak, mengapa pengadaan ini patut diangkat jadi sebuah kalimat pertanyaan ini ya? Karena melibatkan banyak uang yang beredar, banyak kepentingan. Ini terkait dengan kualitas bagaimana kita rumuskan tadi. Kalau dari proses pengadaannya bermasalah, nanti akan ujung-ujungnya penggunaan surplus itu tidak optimal karena spesifikasinya tidak sesuai dengan yang diharapkan misalnya. Kalau mau untuk kajian keislaman ngambil salah satu kaidah usul fikih Yang berbunyi yang berbunyi mala yatimu kulluhu yajibu. Apa yang tidak, hal yang tanpanya nggak akan sempurna, maka itu hukumnya wajib. Nah, ketika mau aksi tapi nggak ada sarprasnya, sedangkan untuk aksi itu harus ada sarpras, maka pengadaan itu wajib. oh inilah pentingnya bahasa Arab saya ajak Ustaz. Iki gak langka gini Gak langka, sakit, Loh, gak langka. Kan ada MPI langka. Ini masuk di dalam latar belakang. Mengapa pengadaan ini kamu angkat menjadi sebuah isu penting? Pertanyaan penting dalam ini ya karena tadi selama ini kepala sekolah itu melupakan kok ide manajemen Islam dalam bentuk usul fikih. Wah. Katanya ngomong MPI, I-nya di mana? Gusti dulu, show of force. Jadi kan depan perempuan itu memang semangatnya meninggi. Tiba-tiba pintar dada ya begini. Komplementer aku. Apa komplementer itu apa ya? Pelengkap. Oh, yang begitu, seorang pria itu substitusi dan komplementer. Pelengkap itu figuran, Gus. Lihat cara film itu, bukan Cara tokoh duit itu utama. saya Apalagi satu rupiah, tambahan. kata saya. Enggak. Tak kan orang amputasi. Masih 1 miliar ya? Kurang 1 rupiah, kayak iso 1 miliar. Sangat penting. Itu jadi masalah temuan itu ya. Auditor kan ngono ya, kamu mau tahu. Nah, ini menariknya ya. Ini Mas Maulana ya, masih jomblo. Ini dari Bangkalan, siapa tahu tertarik ya. Selera Angkat- Madura angkat itu sampean. memang. Hah? Ya, setahun ya. Nanti Setahun. keuangannya nggak beres lah ini. Makanya kita ini kenapa kajiannya perlu lintas agama, lintas jurusan biar tadi itu bahasa Arabnya memperkaya dalam kajian usul fikih. Jarang-jarang memang begini. Nah, gimana? Bisa nyari kaidah fikihnya tadi itu. Arisalah Imam Syafi'i ya. Iya betul. Enggak, itu. Di kitab apa baru? Arisalah. Oke. Kan referensinya apa? Misalnya ngomong akeh kan sempurna Asbabana doa, ono. Mabadi awaliyah, ono. Asulam, ono. Ono website enggak? Salah, ono. Ya, golek ae nang gone kaidah usul fikih. Wis kok referensine. Kayak kon nulungi arek iku aja setengah-setengah. Ya enggak ono. Website sing ono kitab-kitabe kuning kowe. Kulo fungsinya di grup itu ono. Tuh, biar kita itu dekat dengan Islam, bukan dengan di grup aja. Nah, cara Quran, mana dulu? Wah ya. Iku landasannya nang Quran sih, Gus. Apa? Nah, iku aku lali. Hadis. Dasar Qur'ane. Hadisnya
Mending delok nang literatur ae. Ya masih gue. Nah, iki lho, enggak tulisannya. Qaidatun mala yatim. Nah, di screenshot atau di foto. Wah, Iya, iya. itu penting menunggu. Jangan melihat casingnya yang hitam, memang orangnya hitam ya. Pura-pura lulus. Hah? Sudah lagi sih lah dulu sih. Ya maksudnya aku mau curhat. Pak ngurus. Nah, jadi apa? Pertama kita belajar penelitian itu logika ya, biar kamu nggak jadi wanita yang lugu, lucu goblok misalnya. Tapi benar-benar secara filosofis memahami setiap jiwa karakter tulisannya. Kedua, menjadi wanita yang tangguh dalam menjabarkan setiap aspek dalam manajemen selepas nanti. Filosofisnya di sana. Jadi apa yang dijabarkan oleh Dikrul ini menjadi catatan penting bahwa ternyata ketika kita bertanya tentang pengadaan, mengapa ini diangkat menjadi isu nomor 2 dibandingkan implementasi? Karena tadi ya, ini berdasarkan kaidah fikih. Ini selama ini mungkin kepala sekolah itu melupakan kaidah fikih. Yang nomor 3 implementasi baru berapa? Kenapa penelitian evaluasi nggak dilakukan? Karena penelitinya kere. Nanti kalau dibuat penelitian 4 pertanyaan nggak selesai, kapan nikahnya? Makanya keterbatasan biaya, waktu dan tenaga itu disebutkan di metode penelitian. Nanti evaluasinya dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya. Tuh. Yuk, mana? Nanti ganti Pak ya. Apanya? Loh, saya tidak menyuruh mengganti loh. Saya hanya memberikan alternatif ya, dulu ya, second opinion. Yang menentukan adalah kamu. Jadi kita melatih bagaimana cara kamu mendapatkan sebuah pengetahuan dan bagaimana mempertahankan sebuah prinsip. Saya prinsipnya begini Pak, ada ini. Nah, di dalam kampus prinsipnya tadi kan, ada referensi, ada kaidah dan sebagainya. Nah kira-kira nanti akan melanjutkan dari skripsi ya ini? Insya Allah. Nah, ini tenang nih, sering diskusi sama Mas Dikrul ini. Tapi mau nggak Loh, bahasa Arab. Dia biar keluar kata-kata bahasa Arabnya itu. Nah, dia juga berlatih. Saya bukan jurusan berpendidikan, Gus. Terus, Humaniora. humaniora di bawahnya humaniora ada pendidikan. Iya. Buktinya mufarokoh yang BBA TK Humaniora sejak 2014. Nah, sekarang ini dunia itu semakin multi interdisipliner. Multi inter. Masih kena ya multi inter. Iya. Dua klaus saya nggak bisa cita-cita. Lah wong manajemen dan pendidikan digabung-gabungno iso kok. Lah iya kan? Apa dikira PBA nggak bisa lah, pendidikan bahasa Arab aja ada kok. Tahu manajemen bahasa Arab nggak ada? Ya ada. Cuma belum populer. Belum populer. Iya. Kan kamu sendiri. Lo kampus untumu. Universitas Tugu Muda. Hah? Masih dalam hati saya, imajinasi. Oh jangan. Serius. Iki kakek utang ini iki. Iya soalnya Pak. Loh, kok sampai makanya kamu lihat orang jangan lihat casingnya. Makanya kamu tuh keliru diskusi dengan saya itu. Mulai di sini. Aku nengke mulai tahu orang yang terlalu. Ya seperti ini. Saya belajar di LKP kayak begini. Saya dulu nemani di ya dari pagi, siang, sore. Dari proses seperti ini ya mengantarkan saya di dosen. Meskipun lulus tidak tepat waktu. Lebih offset saya kalau gitu. Coba materi pasaran lah. Cuma di pasaran. Kamu gak payu-payu malah sorong malah. Laku payu anak papa. Jalan ya. Iya, tapi kan lulus di waktu yang tepat. Nah, itu. Pembelaan lah itu. Iyalah. Pembenaran. Oh, beneran lah, Mas. Justifikasi, apa mana istilahnya.
Ya, gak perlu kesusu ya. Jadi pertama kamu nulis jangan ngejar halaman. Nama itu kasih. Akhirnya kepuasannya ya ketika halaman sudah tercapai puas. Tapi di balik itu semua apa? Kosong. Kosong. Nanti ketika dipercayai laki-laki seperti di Grul dengan mudahnya terlena. Saya percaya aja kamu udah terlena. Apalagi di Grul gitu kan. Kampus untung. Pikir sampai jeruk. Mang mbak mikirnya sampean niku iki body shaming. Mergo untuk maju sisi. Ayo rata buli mbak. Ayo naga. Ayo orientasinya saya yakin kamu ngejar halaman. Kayak kita kantor atau apa. Coba nulis dewe ya. Kita sanggup mendampingi lah ya. Mendampingi step by step nulis dewe, toto dewe. Dirasakno karakter tulisan seseorang. Suatu saat pasti berguna. Gunanya untuk apa? Basic namanya bisa. Tak kelas. Tengah benang lasuan. Kenapa kan? Enggak wajib populer. GR kuang. Ya karena ya MPI itu memang gak jelas. Tapi nggak jelas PHI bos. Ya MPI itu. MPI jesok aja. MPI jadi apa ayo? Ngurus yang kapan ditete. Manajemen udah separuh. Ayo. Ya kan? Makanya tadi harus punya karakter. Karakter pertama apa? Tangguh nulisnya kan. Nulis itu soal ini lintas jurusan, so ngepot itu so banyak hal. Mau menikung itu bisa. Nekung itu enak. Konten kreator, apa. Aku bermasalah dengan banyak orang. Cara menyelesaikan perdamaian dengan apa? Dengan tulisan. Jadi aku bermasalah dengan Pak Rektor, bermasalah dengan Pak Deka. Tetap uang 3 tahun. Diselesaikan dengan apa? Dengan cara saya menulis life story beliau-beliau. Akhirnya kan tersentuh. Jadi tulisan itu menjadi alat negosiasi, alat pereda konflik. Saya melakukan. Cara belajarnya begini, merasakan. Jadi nulisnya itu dari hati. Kayak nasi gini ya. Jadi jangan kebayang ribetnya. Wah ini waktu makalah aku pakai makalah akeh nggak cek GPT aja sekedar tapi untuk kepentingan diri sendiri takut-takut mulai. Soalnya awalmu jadi ibu rumah tangga sekalipun kamu mewarisi ilmu yang nulis baik pada anak-anakmu yang bukan dari kamu. Karena apa? Karena because tidak pernah never. Karena madrasatul aula. Madrasatul aula. Ya bisa ya. Jadi harus punya ideologi. Ideologi itu artinya prinsip yang oke lah. Pada satu titik tertentu saya mengikuti ritme cara kerja teman-teman satu kelas misalnya. Ini makalah, chat GPT, apa kejar waktu. Tapi target pribadi misalnya untuk kepuasan nulis pribadi itu punya. Ada kalanya waktu pragmatis, ada kalanya waktu ideologis. Masih dosen sama seperti itu. Pepet-pepet ini itu ya malah lakukan segala cara ya. Tapi ada prinsip tertentu yang harus tepat. Bisa mikir, ini mikir ini loh. Bisa? Ini gak sepanang ngombe lagi. Ditolak, nemu yang mana? Ayo Kol. Besek, istirahat. Malu bos. Semakin malu semakin baik. Kan akhirnya mikir kan. Memang tugas saya ini bukan membuat ini ke berpikir, tapi kepikiran. Itu lebih berat. Ya. Sakno bos kayak satu turu. Enggak mau mikir hal yang api, timbangin gua ngerasani dosen ya, di bayi konco-koncone jilbabe sebagainya. Ini iki ya enggak apa-apa. Penting ngono. Menurun.
dosen yang dikenang itu cuma 2 hal dulu. Pertama sing paling keren, sing paling kayak tugas, sing keloro sing paling sabar. Ya padha kaya guru nang murid. Lah. Murid sing dieling sing paling ndablek, Lah iku karo sing paling pinter. nah, Sing biasa-biasa up. jadi orang itu nanti ya meskipun kemampuan pas-pasan jadi karyawan itu tadi melayani bos itu yang paling sabar, atau yang paling apa sering melayani. Oh intinya itu pelayan. Kamu ingin jadi orang yang dicintai orang lain, ini pelayan. Leadership by Pilih khotim. Wah. Khotim. Khotimun Nabi, khotimul majelis. suatu saat akan terkenal. Pelayan. Dan sudah punya prinsip melayani, masalah gak pinter di sekolah mana iso. Kampus iki ngono, ben aku ben di dokter sampai sene cenderung gak pinter iso di sekolah mana. Di belono workshop, di belono seminar, di belono sekolah selalu. Jadi leadership by servant. Kemudian yang melayani. Bisa dipikir jauh-jauh. Kawan, ada lagi? Nah, ini coba jangan hanya tabel. Coba cerita tulis. Kalau hanya tabel ini siapa yang tahu hanya kamu sendiri. Konteks Tabel itu. Ya orisinal. Iya. Berarti sebelum tabel apa? Membuka kalimatnya ya apa? Apa kajian penelitian terkait dengan manajemen sarana dan prasarana telah banyak dilakukan para sarjana. Perdebatan itu setidaknya ada 5 kategori, kan ada 5 tabel ini, ada 5 kategori, dan 2 berfokus pada aspek ini, sedangkan yang lain mengacu pada ini. Terus langsung di compare di tabelnya. Persen. Jadi dengan demikian fokus penelitian ini merupakan upaya pembaruan dari kajian-kajian yang ada, membarui kan, mengupdate kan, atau melanjutkan perdebatan, ya kan, karena dianggap masih krusial, ya kan, atau sebagai penolakan terhadap penelitian sebelumnya yang dianggap kurang valid, kurang begitu menyeluruh dalam mengkaji dan sebagainya. Posisi kamu apa ini? Apa melanjutkan, atau memperbarui, atau menolak, atau ingin apa namanya tuh Bukan. Mencoba contoh yang sudah itu kan ada contoh yang bagus lah. Apabila itu diterapkan di sekolah ini, apakah hasilnya sama dengan yang sudah ada best practice? Nah posisinya di mana? Jadi originalitas itu posisi penelitian ini apa? Ya kan, bukannya sekedar tabel-tabel ya. Tabel itu kan menggambarkan diagnosis ya. Diagnosisnya ini posisinya yang pro seperti ini, yang melanjutkan seperti ini, yang kontra seperti ini. Lah posisi kamu penelitiannya mau ngapain? Itu maksud dari originalitas penelitian. Bagi istilahnya standing position, iya. Hah? Istilahnya apa? Standing position apa? Reverse study. Reverse Enggak, penetapan posisi kita itu loh. Standing position. Bukan. State of the art. Oh, kekinian nih. Ini ngomong kan. Atau standing lah bahasa hukum. Yes. Aku pengen ngomong iku di sana Agustini kok nang rektorat iki. Lah kalau itu sarjana hukum kok. Konsul jurnal Gus. Oh boys. Iki Gus. Standing position iki nih. Oh kok juga standing position. State of the art. Oh, nih lambe-lambe. Biasa dokter kan ngono iku omongane. Nah, upeng kan ta iya. Iya. Ayo enggak? Ya mungkin kamu merasa bingung hari ini nggak apa-apa. Mendahului teman kamu yang lain, teman kamu lain masih bingung. Jadi kamu Mending pusing dini daripada pusing akhir. udah memberanikan diri ke sini di hadapan para cowok-cowok ganas ya. Menghadapi digrol itu suatu perjuangan yang harus diapresiasi. Nggak mudah melawan digrol itu.
apalagi berteman dengan DPR. Nah, ini suatu perjuangan yang perlu diapresiasi. Termasuk achievement lah yang pencapaian. Oh, tadi saya rasakan kamu dari sana tuh lihat-lihat begini. Maju nggak ya? Maju nggak ya? Maju nggak ya? Dur-duran. Munduran ya? Ini juga Inggris ya bisa nggak? Lawang. Lawang ini. Lawang, Kauman. Lawang kayu, lawang besi. Kaurejo, Kauman, Celumprit, Lama. Nanti SN3. Kauman. Enggak. Lawangnya mana? Dorowati. Dorowa. Timur Pasar. Timur Pasar. Di pasar. Sini Oh, di kira. MTS. Ini SN3. Iya. Alumni sana. Iya. Eh? Iya. Oh, sok yes. Duh, aku ingin sempat ngajar nang kono, cuman gak kuat. Mergo mari diterima S loro. Wis gak usah ngajar. Kami yakin. Lah, tak delokno CV gua. Utawa tak delokno foto bareng bocil-bocil lah. Ono asramane tuh? Iya. Saiki. Nah, ini nanti diskusi sama Tinggul. Dan fokus asramane ku nang hafalan Quran bisa. Saiki. Saiki nek gak salah angkatan ke-3. Iki angkatan Ya, ke-3. ini ning kono ae ning satu-satu. Kayak cek tas berdiri kan, perlu banyak evaluasi dan data melimpah mestinya. Oh, rencana ujian di mana? Perpus loh Pak saya. Yang itu yang kemarin itu. Sistem pengembangan. Ayo perpusnya di Intesan 3 Lawang itu ada. Buka judul kedua. Oh, perpusnya. Enggak, soalnya habis magang di situ Pak, di perpustakaan. Kalau Prayudi itu memang sangat futuristik ya. Salah satu pendobrak mutu di MPI ya Prayudi. Visinya besar. Saya kata pindah sente kan coba pindah. Sampai akhirnya anak coba pindah. MPI kacau. Ayo negara mau maju apa gimana apa mana? Ya mau gitu lawan. Terus ke depan gimana? Manfaat penelitian. Ya kamu harus bisa bayang no, aku ini garap tulisan ini. Kira-kira yang merasakan manfaat tulisan saya siapa? Ayo, ayo. Penelitiannya di mana? Ayo, di mana itu sekolah MI? Kira-kira MI ini punya hubungan nggak dengan dinas pendidikan? Lah iyalah, kok dipaksakan. Kok MI itu dibawa ke Menag? Manfaat dari dinas pendidikan. Ya? Lembaga siapa? Kementerian Agama. Untuk Kementerian Agama, dia butuh sebagai apa? Oh, Pak Dokter. Nah ini dokter MPI kalau ini. Ini jelas dokter MPI kalau ini. Ini jelas dokter MPI ini. Ini lebih hebat itu. Ini dokter MPI, S3 MPI kalau ini. Ya. Turun kasta. PAI. PAI. Loh, S3 mulai MPI sih? Loh ya turun kasta ya dari MPI. Bisa, lebih. Kok iso? Perasaan bener MPI siapa? Aku PAI ke. Sudah selesai? Atau DO? Laporan Gus. Oh, laporan. Jangan seperti saya. Habis ngetik ya. Pusing. Oh, ya, bagus lah. Pusingnya ini. Biasanya kan ke kafe, gitu. Enggak, pusingnya ke sini. Pusing ke sini saya Gus. Ini S3 PAI ini. Dengan jenengan langsung fresh nanti. Ini sebenarnya ini apa ini? Jangan Kak Brady ya nanti kalau ngomongnya ini. Dengan Gus, bukan itu. Nanti direkam istrinya ya. Jadi ya untuk lembaga Kemenag, kalau memang kira-kira lembaga Kemenag itu dia butuh nggak penelitian kamu? Ngelihat nggak? Ya, bisanya dari aspek apa? Dan dari aspek apa dia butuhnya? Tentang kayak ketersediaan. Nah, dia memiliki data kondisi server di akses data apa namanya. Ya, untuk Kementerian Agama manfaatnya memiliki
data Sarpas terkini di MI diteliti tadi, sehingga bisa mengambil kebijakan yang lebih relevan dan tepat, terutama dalam bidang peningkatan Sarpas lembaga. Jadi dia nanti ketika mengeluarkan bantuan Sarpas sesuai dengan kebutuhan yang ada di MI yang di Gresik ini tadi. Maksudnya begitu. Terus kan tahu nih kan? Terus lanjut. Jangan. Loh, manfaat cuma satu orang, satu lembaga. Peneliti. Nanti buat apa? Untuk mendapatkan ijazah S1. Itu apa? Jangan kayak kan saya tuh. Maksud alasannya sangat pragmatis. Ya syarat aku. Yo, apa kira-kira? Kamu tuh melakukan penelitian nih. Anda nggak peningkatan keilmuan? Nah, apa misalnya Tambahan mengenai manajemen data. tambahan? Maksudnya sekedar tambahan? Memang Oh, berbulan-bulan ngerjakan itu hanya sekedar tambahan. Kira-kira masa kalimatnya hanya sekedar tambahan ilmu? Apa, penguatan, wawasan manajerial, manajemen pendidikan Islam terutama dalam aspek pengelolaan mutu Sarpas, ya kan? Ada berapa sih manfaatnya? 3 itu siapa? tadi itu Pak yang Kemenak siapa? Gresik, Kemenak Gresik. Yang kedua siapa? Wilayah Lembaga MI. Untuk apa lembaga MI butuh penelitian kamu? tambah Hah? Untuk apa? untuk Nah, evaluasi. bahan evaluasi terus. Yang paling penting lagi, bahan pertimbangan pengambilan kebijakan nah, kebijakan dalam bidang apa? pendidikan atau Bidang pengadaan kebijakan barang. pengadaan yang lebih Tepat guna. tepat guna, ekonomis, gak kemahalan, ya kan relevan, lebih modern, sehingga nggak tertipu dengan para marketing atau supplier gitu kan. Lambe ini lancip ya guys, sumpah Memang kan. reseller itu. Jadi harus lebih galak gitu tulisanmu itu, jangan data, galak untuk pencegahan Loh, markup menyesuaikan pembelian. uang itu, menyesuaikan orangnya kan kalem, nggak mau galak-galak. Wanita itu luarnya galak, dalamnya lebih galak, cara aman. Jadi nanti ketika berhadapan dengan dosen penguji atau dalam penelitian ini bagi lembaga sangat krusial karena di samping untuk bisa mematchingkan antara kebutuhan murid dengan kebutuhan lembaga, yang paling penting lagi tidak tertipu oleh para supplier yang sering sekali memainkan harga yang berlebihan. Jadi dengan bahasa yang lebih lembut ya kebijakan ya. Kebijakan pengadaan Sarpas yang lebih memiliki akuntabilitas tinggi, lebih tepat guna, efektif. Pak Dokter ini kalau mau ke Lombok ini hubungi dia, ini rumahnya Lombok, ke Gili Nanggu, Gili Trawangan ya. Cuma diantar aja sampai Indomaret ya, setelah itu Enggak gitu. oh nggak gitu juga. Ini NTB, Nusa Tenggara Barat. Mas Hasan ya? Hasan. Mas Surya, Pak terus ya. Mas Surya, tapi rokoknya sampurna. Ini istrinya ini yang aneh itu istrinya. Jadi bapak ibunya NU, istrinya Muhammadiyah banget. Tapi udah separat. Terus juga Dengan tua atau anyway. Makin nggak jelas ya. padahal pengurus IMM Kental di UIN Malang istrinya dia itu ya. Gue liat nyanyi Jalal Watan gitu ya. Jam iya Nahdlatul Wathon. Ulama. Oh, Masih ngajar di Anak Saleh? Masih. Wali kelas ya? Ya mata pelajaran. Oh maaf, maaf. Kenapa ya? Ya perjuangan dari bawah ya seperti itu, nikmati aja. Siapa tahu ada jalur syafaat seperti saya ini.
Iya, tahu Gus, saya tahu informasinya. Dari beritanya. Malah teman-teman saya yang jawab B itu, nggak lulus kan jawab B, nasabah semua, diloloskan semua itu P3K-nya itu. Nah, dosen semuanya kena. Sama Gus Agung. Iya. Udah ngajar? Udah punya tempat ngajar? Atau mau? Ada. Lombok ya, Lombok kan pasti kan. Ayo, mana? Lanjut, gimana? Juga ya? Kira-kira masih berani nggak ini? Kayaknya udah setengah takut. Kalau dari, Kalau dikirim ke bukan. iya, ya nanti kita atur lah ya. Kenapa hari ini ya? Ini biar ada masukan dari Dikrul ini, karena Dikrul ini kan wawasan keislamannya kan luas. Aku nggak sondalil, kamu kan sondalil gitu kan. Nah, ini untuk melengkapi kajian kita, karena ada I-nya itu kan, Islamnya. Di samping itu dia juga dilatih agar punya kepekaan dalam ngeramut calon istri. Ini kan latihan dia ini kan. Islam inklusif. Ini kan sangat jarang ketemu wanita, makanya dibiasakan seperti ini kan biar dia semakin lihai gitu kan ya. Lincah berkomunikasi dengan para wanita. Ya itu dulu ya. Siap. Siap. Jangan takut sudah jinak. Ini lo kok kayak gini gini. Kok saya? Lo kok ini nolak gak wani lo kan? Coba nolak nang dulu gak wani. Kalau ini kan karena tuntutan, posisi duduk kan. Lah iya. Lah lho. Padahal ngajar di MTS telu lawang ya kan ya. Paling enggak kan ustaz ngono-ngono iku. Ya Saya lele. alumni pesantren kan. Oh bener. Soal alumni pesantren. Hah? Ya. Alumni MSAA paling. Bisa. Biasa ada pandemi. Kamu alumni mana sekolahnya dulu Alianya? SMI Al-Ma'arif Oh, Semawan. Mondok juga. Oh, iki Bayu. PP. PP. Ah, ini pada Asim. Oh, ini sih. Beda pada Asim Memari. Singosari. Oh, Singapura. Singosari pinggir rel Singosari sepuluh. pinggir sepur. Babungko ilo. Ya. Tidak sampai. Alam Jalan enak. masjid. MTS ya? MTS-nya MTS Lawang itu MTS 3. Biasa 3. Dewe alumni aku mlebu. Lagi alumni bisa ngene lagi. Bisa berang bulan? Kasih loro. Bisa berang bulan? Ya wis metu SK penerimaan S2 wis metu aku. Angel enggak seleksi ini? Enggak. Ada becan WA. Mas, aku alumni gini. Praktek ngaji Mas coba. Enggak masalahnya, siap. Video ngaji tak kirim. CV ini Mas, niki Mas CV ini. Kapan boyongan? Video ngaji. Ya kan ngaji 5 ayat untuk. Apa Al-Fatihah? Mas Lintang kan saiki ya. Mas Lintang iki alumni Ansofa kene, tak muslimin loh. Alumni kono. Dan siapa tahu nanti kalau ada lowongan biar. Lah iya kan? Ya, Saya ini juga gitu. Dulu itu Iya. saya satunya apa? PHI. Orang sekolah tuh. Tapi wakil wong nggak percaya. Sekolahnya nang Mas gue biyen. Lah iya, PHI. Tapi masalah agama kacau aduh. Sampai sekarang pun SK pengangkatan saya apa? Dosen PHI. Tapi nggak pernah ngajar PHI. Ya apa bos? SK aku dosen PHI ya. Mata kuliah PHI kan nggak 12. Lah ya apa ya kita baca, istibaca. Tasawuf C lah. Ya Sopi. Ya Sobi sama. Oh, ada tes-tesan. Hah? Ada tes-tesan. Nah, berarti wingi Inung wis mlebu. Apanya? Kita apa itu? Inung. Nggak ada. Siapa ya jenenge ya? Tapi yang susah itu anu apa? Kan BKD kan ya. Hayati Humayun. Di Baladikat itu loh. Soalnya itu penelitian ya. Itu penelitian jurnal bahasa Inggris. Angkatan berapa? Jika ada temuan seperti ini dan Anda dikirimi Masuk editor apa? seperti apa yang Jelas. jawabannya paling tepat bahasa Inggris. Lulus nang orang pun. Kalau ingin meneliti anak ABK, saya pulang apa yang lebih tepat? 20. Sangat teknis sekali penelitian. 20. 18. Tentu lah. Bahasa Inggrisnya ujian penelitian bahasa Sing ujian bahasa Inggris juga gramatikal. MTS. Tapi ada. kasus penelitian dalam bahasa Inggris. Al-Ma'arif. Oh, Iya, 2021. grafik gitu ya. Menebak Kalau dari mana ya, SMA ini ini. nafsu SMA. grafik. Ya, dari masjid itu ya. Ya, SMA sekarang saya. Berarti kang setahun paling ya. Kan 2020 lulus ya. 2021. Ya satu. Sip-sipan berarti.
arek mlaku sama nutup. Iya. Lah iku kanca aku nang HTG. Foto aktif cek tak simpen gandor kuncine. Ya ini peluang alumni dewe ya. Jadi ya ngelola majalah, mengelola ekstrakurikuler, tentunya kan. Saya dulu masuk di PAI juga pintunya jurnalistik. Mata kuliah jurnalistik itu sampai sekarang. Nah, ketika orang udah tahu kemampuan jurnalistik saya, ini kan sebagai pansos ya, pansos sosial kan. Ya, ini mau nanti ada pengalaman di kuliah, ingin 2 bulan tesan dulu ya. Mencoba usah nggak update informasi. Ini arek kan metu arek. Mana itu? Ya arek wis gak betah keterong bulan wingi. Menjaga kan cek ustad ya, wis gak tahu urusan mana. Ustad Dikrul, Ustad Hakim. Saya mau keluar dari sini, ada enggak lowongan untuk saya? Oh ini Mbak, tapi di Kasembon. Nyemak juga, nyemak Quran di sana. Jauh banget Mas. Iya, ada daripada maksudnya ini loh, timbang si Inekel ku ada nang resik ya. Mending terpas nang iki. Paruan ya? Sekarang paruan. Hah? MTS. MTS ini? Jangan. Tadi saya masyarakat urban sama. Kalau ngerti duwe kan mangan tanggung ini. Tanggung lele kan. Sepatungan ya. Nginep rumah saya. Iya. Ya memang penelitian itu harus kelompokan. Kalau yang dewean itu malah siapa revisian. Revisian malah saya itu. Kayak aku dewe lah ya. Aku kan yo perkara DO yo perkara revisian. Apa meneh laptop kena virus data hilang. Mau halus ngetik-ngetik malah. Man, anginnya Rono. Gini aja. Nah ini masih jomblo juga ya. Tuh, anginnya Rene lah. Alumni Aku dapat anginnya Rene. Belum alumni Mas ya? Belum. Belum. Ini fisika. Semoga cepat-cepat alumni, Gus. Ini fisika ini. Kalau ngomong fisika ngomong apa ya? Kuantum. Loh, fisika kan gaya, ngomong panas. tentang hegemoni narasi kebenaran, Gus. Ah, nama peradaban nih gue. Padahal jurusan fisika loh. Gak mampu. Mana ngelak apa sih? Hah? Mana ngelak apa? Kalau gitu arek. Saya mengalami Maksud saya nanti kalau nggak ada saya sekalipun itu tetap bisa. Kamu tuh tanya ke Tiku. Kan nggak selamanya saya di kampus kan. Tiku biar berlatih jadi dosen. Itu punya kemampuan. Juga Fala juga begitu. Fala meskipun jadi saling mencerdaskan satu dengan yang lain. Ya. Kalau Fala ini kan meskipun fisika tapi wawasan sosiologisnya Kita masih. masukkan kertasnya pakai telepon. Ya. Mau kan? apa, Gus? Pokoknya mau lah. Boleh. Jangan takut lah, ini cowok-cowok yang sudah normal kok, ya, nggak gigit kok. Sudah berarti pernah tidak normal, Gus. Sudah normal. Oh. Ini normalnya kan Lele, cewek. aku yakin Lele mbak ini kan sungkan ya, Lele. Belak-belakan ngomong mbak aku kan sungkan lah, Lele yang penting lebih fair ya sama orang-orang ini. Dia di sini ya sehari-hari ini nungguin orang untuk ditanya-tanya. Gitu. Masa ya ini. Hah? Tunggu tamu. Apalagi yang dokter ini kan butuh pelampiasan kan ya. Nggak disertasi ya, ngeluruan. Disertasi kan tebel kan. Ngomong lah, ini pelampiasannya diskusi. Itu salah. Apa? Salah pelampiasannya atau Tesisnya Pak Boleh. di UIN Jogja ini cuma 100 lembar, Gus. Gak masalah. Kenapa kita disertasi di sini? Dipertebal. 150. Ya, karena biar kelihatan serius. Oh gitu, Gus. Bacaannya banyak. Ya iya. ya itu kayaknya konspirasi tukang percetakan itu. Ya iya, nanti seperti dia ini ya. Dia garap setengah Oh mati iya, kan. kamu sekarang baca. Nanti 3 tahun lagi dikilaukan lagi pick up skripsimu. Siapa yang ketemu moco? Ya kan? Loh saya lihat sendiri itu cara bagaimana memindahkan skripsinya tidak terbaca itu ke pick up. Ngapain penuh-penuhin di lemari perpus kan terbatas, ya kan? Oh sudah ada file, malah ruangannya menjadi penuh, kan? Bisa sekarang ruang kelas juga kurang, kan mending dibersihkan dari ruang kelas daripada persidangan. Nah agar kemudian tidak gelo ya nulislah yang kemudian penuh dengan makna, cek gak dianu, cek
dibuat begitu saja gitu. Tembel itu banyak konsekuensinya. Ya kan menghidupi tukang fotokopi, menghidupi tukang jilid. Ini kan ekonomi kerakyatan loh bos. Nah iya, yang dipikirkan itu kan ekonomi kerakyatan. Coba bayangkan kalau nggak ada fotokopi kan, Aku pengen komen bimbingan by file gitu kan kasihan tuh pesen tukang printnya kasihan gitu kan, pesen fotokopi kasihan ya dulu ya. Gimana konsep ekonomi kerakyatan seperti itu? Ekonomi kerakyatannya kita. Sapa wong dosen UI iku Renal Kasali ya. Karena zaman resesi ini Indonesia sama Bono. Iya. Itu pengembangan dari invisibilisasi aslinya ya. Bagaimana pemasrahan pada masyarakat untuk resiliensi sendiri. Tapi tetap aneh suplai pemerintah, suplai bukan arti intervensi. Ya aku ngerti Mas Yoko gak ngerti bahasanya ya. Resiliensi kok apa? Ketangguhan. Ketangguhan. Jadi kalau kamu diputus pacar, biar nggak sampai 3 bulan, itu namanya resiliensi. Ya, bisa ya. Sebenarnya Fala nembak kamu kan, kamu kan nggak suka sama Fala. Nah, bagaimana biar Fala itu nggak lama-lama dalam ketakutan, dalam halusinasi? Kalau Maka butuh namanya resiliensi. Upaya bangkit kembali ya dari kekecewaan, itu resiliensi. Mana pulang dari sini ada kosakata baru. Nanti ketika kamu nanti ada temen cewek kamu, Mbak mau curhat, oh ya kamu harus resiliensi. Loh, Mbak itu apa? Udah resiliensi itu ini. Kan coba ya. Padahal itu tes di dino iki kan. Oh, no caranya apa? maca keren. Iya, ketika kamu banyak musuh ya, terus musuhmu itu butuh curhat, keluarkan kata-kata seperti itu, lepak-lepak dewe. Cara paling mudah menaklukkan musuh tanpa senjata ya dengan kata-kata. Ya Ustaz ya. Sudah makan? Cuma pemberitahuan aja loh ya, bukan mengundang. Pemberitahuan notifikasi berarti. Pemberitahuan itu biasanya tidak dalam bentuk Enggak, ini kita kayak kita kirim notifikasi ini. Lanjut. Sudah mau muntah. Ya. Jangan lupa ya. Gus Fala nomor sepatu 41. 39. Oh, 39. Terus tidur ya. Kalau ketemu disapa biar hidupnya semakin ceria ya. Kasihan. Dan jangan disapa, nanti istrinya cemburu. Ini kan nomor berapa? 42 lah. Cepat. Ya seperti inilah ya. Orang-orang di UKM saya. Ini memang, kalau saya lagi pusing ya ke sini. Gue ada banget. Tempat Lu dari hambar. dulu ya. Tempat dari sini. Gimana? Masih sanggup ya ketemu saya ya? Gak takut? Kalau takut ngucap kalimat mantra ya. Ya Fala, ya Dikul, ya Fala, ya Dikul, ya Fala, ya Dikul. Biar semakin takut. Direkam lagi, Mang.